Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Tapi kali ini terang. Di video kali ini emang agak beda, Amira tanpa make up. Jadi gue akan make up di depan video sembari menceritakan. Tolong yang di belakang diam ya. Tenang aja, sembari gue pakai make up, gue akan ceritain tentang kisah Granny Reaper dari Rusia. Nenek yang dibalik keringkihannya ternyata seorang psikopat yang mirip Sumanto dari Indonesia. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Ini kameranya basah nggak ya? Gue tadi semprot. Tamara Mitrofановna Samsonova lahir pada 5 Februari 1947 di kota Uzur, yang sekarang jadi bagian Krasnoyarsk Krai. Tamara kuliah di Moskow, lalu pindah ke Saint Petersburg. Setelah menikah dengan pria bernama Alexei Samsonova, mereka pindah ke rumah baru di Jalan Dimitrov, nomor 4. Sehari-harinya, Tamara bekerja di agensi travel Grand Hotel Europe selama 16 tahun. Sedangkan Alexei bekerja di perusahaan otomotif mobil. Setelah hidup bersama sekitar 30 tahun lamanya, di tahun 2001 tiba-tiba Alexei menghilang tanpa jejak. Tamara sempat melapor ke polisi, tapi hasilnya gak ada. Tamara bilang, oh mungkin suami saya lari dengan wanita lain. Semenjak suaminya hilang, Tamara tinggal sendirian. Tapi Tamara ternyata gak suka tinggal sendirian. Jadi, Tamara menawarkan salah satu kamar kosong di dalam apartemennya untuk disewa oleh siapapun yang mau membayar. Di tahun 2001, seorang pria bernama Vladimir sempat tinggal bersama Tamara, tapi cuma setahun karena nggak tahan dengan kelakuan Tamara. Di tahun 2003, pria berumur 44 tahun bernama Sergei Pontanin datang untuk menyewa kamar ini. Lagi-lagi, karena Tamara orangnya cerewet dan aneh, Sergei seringkali berargumen dengan Tamara. Sampai suatu hari, karena Tamara sangat marah, dia membunuh dan memotong-motong tubuh Sergei yang malang. Potongan tubuh Sergei lalu dibuang ke jalanan. Karena Sergei hidup sendirian di kota itu, nggak ada yang curiga waktu Tamara bilang Sergei sudah pergi kembali ke kampung asalnya. Selama bertahun-tahun, penyewa kamar datang dan berganti seiring waktu. Nah, 12 tahun kemudian, Maret 2015, nenek berumur 79 tahun bernama Valentina Ulanova pindah ke Jalan Dimitrov dan menjadi tetangga baru Tamara. Karena saat itu apartemen Tamara sedang direnovasi, dia menumpang tinggal di rumah Valentina. Awalnya cuma janji beberapa bulan aja, tapi ternyata Tamara keterusan. Meskipun renovasi di rumahnya sudah selesai, Tamara tetap tidak mau meninggalkan rumah Valentina. Mungkin karena dia nggak mau tinggal sendirian lagi. Awal-awalnya Valentina ngerasa nggak enak mau ngusir. Tapi lama-kelamaan kesel juga. Hubungan Tamara dan Valentina lama-kelamaan menjadi jelek. Puncaknya gara-gara masalah cuci piring. Kedua nenek ini ribut lagi. Tamara lalu pergi ke farmasi di kota sebelah untuk membeli obat tidur. Di perjalanan pulang ke rumah, Tamara mampir ke toko yang menjual salad favorit Valentina. Yang diam-diam dia racuni dengan 50 butir pil tidur yang sudah digerus. Begitu sampai di rumah, Tamara berpura-pura berbaik hati memberikan salad ini untuk dimakan oleh Valentina. Setelah itu, Tamara pergi tidur. Sekitar jam 2 malam, Tamara terbangun dan menemukan tubuh Valentina terkapar di lantai dapur dalam keadaan tertidur. Tamara langsung mengambil 2 pisau dapur dan 1 gergaji. Kepala Valentina direbus, tubuhnya dipotong kecil-kecil. Lalu, sedikit demi sedikit dia bawa turun keluar, pakai panci atau dilapisi benda lain supaya enggak mencurigakan. Dibuang ke jalanan. Videonya terekam CCTV dan kalau kalian lagi makan, please berhenti dulu. Ini videonya.
Kalau dipikir-pikir, cuman karena masalah cuci piring. Cuci piring di rumah, guys. 3 hari kemudian, di pagi hari yang cerah, ada orang yang lagi lari di sekitar danau komplek. Secara nggak sengaja melihat hordeng kamar mandi yang terkapar di semak-semak rumput. Karena penasaran, dibukalah oleh orang ini. Ternyata di dalamnya ada daging manusia. Gua nggak kebayang, ini orang pasti trauma banget. Identitas potongan daging ini awalnya tidak diketahui milik siapa. Polisi terpaksa mengecek rumah orang satu persatu. Sampailah mereka di depan rumah Valentina yang memang dirumorkan sudah beberapa hari tidak terlihat. Waktu polisi mengetuk pintu rumah Valentina, yang membuka pintu adalah Tamara. Begitu polisi memeriksa kamar mandi rumah, mereka langsung melihat ada jejak bekas noda darah dan bekas gorden yang terkoyak. Polisi juga menemukan buku diary berisikan pengakuan Tamara yang secara detail menceritakan beberapa pembunuhan yang sudah dia lakukan. Salah satunya tulisan, "Aku membunuh Volodya," memotong tubuhnya di kamar mandi, mengangkut potongannya menggunakan kantung plastik, dan disebar untuk dibuang ke sekitar distrik. Nenek tolong insyaf. Tamara langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Cukup dengan beberapa kali ngobrol, polisi langsung tahu ini nenek kayaknya punya gangguan. Dilakukanlah tes kejiwaan. Hasilnya, Tamara memiliki skizofrenia dan dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat sekitar dan dirinya sendiri. Itulah kenapa Tamara langsung dipindahkan ke rumah sakit khusus pada Desember di tahun yang sama. Selama di persidangan, Tamara kelihatan sangat tenang. Dia merasa keren. Bahkan dia kiss bye ke jurnalis dan reporter di persidangan. Tamara mengaku setidaknya sudah membunuh sebanyak 13 orang, termasuk Valentina. Alasannya karena dia kesel. Polisi tidak pernah menemukan organ dalam maupun kepala korban. Kenapa tidak pernah ditemukan? Menurut polisi, karena sudah dikonsumsi oleh Tamara. Jumlah korban Tamara kemungkinan mencapai 44 orang. Kepada pres, Tamara mengaku dia sengaja melakukannya. "Saya melakukannya untuk dikenal sebagai pembunuh berantai. Semuanya disengaja. Saya telah mempersiapkan hari ini selama 10 tahun. Saya orang yang sudah sangat tua sekarang, sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Jadi saya harus masuk penjara." Jadi bisa dibilang, Tamara mungkin memang sudah ingin masuk penjara. Dia masih belum meninggal, guys. Umurnya 74 tahun, masih di Rusia. Selain dijuluki dengan nama Granny Reaper, dia juga mendapat julukan Baba Yaga, salah satu tokoh penyihir legenda di Rusia. Sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Gua mau lanjut make up dan see you guys in the next video. Kalau kalian mau lebih banyak cerita tentang serial killer atau ada request kasus-kasus menarik lainnya, silahkan komen di kolom komentar bawah atau langsung email ke misteriruanggelap@gmail.com. See you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.